Kembali kita mengalami kehadiran Allah bersama kita di tempat ini. Allah yang kuat kuasa penyelenggara kehidupan dan yang memperbaharui hari demi hari kehidupan kita melalui rohnya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini, terutama dalam mengkoordinir tugas-tugas kami sebagai orang-orang yang Kau utus untuk meningkatkan kehidupan beriman, kehidupan memuji, memuliakan Engkau melalui bernyanyi, melalui berliturgi. Kami bersyukur atas panggilan ini dan masih mohon agar Roh-Mu yang selalu mendampingi kami, meneguhkan kami, dan juga membuka seluruh kemampuan kami untuk merencanakan dan terutama Kau mampukan untuk melaksanakannya. Tentu pelaksanaannya juga melalui kekuatan rahmat-Mu yang mendampingi kami. Kami mohon rahmat itu juga dalam perjumpaan ini agar kami masing-masing Kau beri pencerahan dan juga kami mampukan untuk menyatukan langkah, menyatukan program dan rencana kami, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kurang meyakinkan. Ini senang kita kalau mikrofon ini bagus. Terima kasih Pastor Banses. Saya absen dulu. Ini absen yang formal. Kalau tadi ica-ica. Kita mulai dari Kapuas Hulu. Sintang. Sanggau. Ngapa satu angkat tangan? Ya. Hadir. Sekadau. Wah, Pak Ketua sudah hadir. Landak. Jadi saya dengan Pak Rapinas ini infonya baik-baik saja. Jadi baik-baik saja. Informasinya begitu. Sambas, Singkawang. Kalau kaya nggak ada. Selalu jawabannya sudah tidak punya duit. Mempawat. Kota Pontianak. Hadir. Tadi malam sangat panjang sekali. Sekretaris Kota Pontianak menjelaskan yang tidak perlu dijelaskan juga. Jadi saya sampai terkantuk-kantuk. Harus. Bubur raya. Ketapang. Ada yang belum absen? Sudah semua ya? Baik. Jadi hari ini kita bicara program kerja. Tapi mungkin nanti ada dua orang yang paling bertanggung jawab terkait program kerja. Yang pertama mewakili Ketua Sekretaris Bendahara. LP3K Provinsi Kurang apa? Pak Ignatius. Lalu Ketua 1 Pak Aloysius Mering. Ini mulai dari mana nih Pak Tadi?
Mari dulu. Ya. Jadi begini. Yang pertama saya kira sudah dibagi. Betul? Kalau tidak membawa bukan salah saya. Saya ambil dulu dia. Kayaknya sudah dibaca malam tadi sehingga hafal. Nah, Saya ambil dulu. nanti Pak Meri akan menjelaskan secara singkat tugas pokok dan fungsi. Nah, dari tugas pokok dan fungsi itu akan lahir yang namanya program kerja. Nah, nanti akan dilanjutkan sekretaris umum terkait dengan apa yang menjadi titik tekan program kerja kita di tahun 2025. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Aloysius Meri. Silakan. Terima kasih Pak Ken, Pak Sekuk, teman-teman sekalian. Pak Herman ada hadir? Oh, ada. Tidak, saya mau membanggakan diri Pak Herman. Mau membanggakan diri, kalau Bapak tak hadir maka saya paling tua di sini kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan curhat sedikit lah ya, boleh ya? Kenapa tahun 2024? Kenapa tahun 2024? Buan ketua LP3K provinsi menitik beratkan kepada pembinaan pelatih. jika ada. Ya. Saya ulangi, mengapa LP3K provinsi mengutamakan pembinaan para pelatih dan cipta lagu. Nah, silakan. Bapak Ibu sekalian, wajah dari LP3K itu sebenarnya wajah, selain wajah pengurus, tapi terutama wajah pelatih. Serius saya mengatakan itu terkait dengan wajah pelatih. Kalau sudah ada satu orang pelatih mumpuni di Kabupaten Bapak Ibu, yang syaratnya utamanya itu ada dua dalam pelatihan yang kami ada. Syarat utamanya itu dia mampu dan dia mau. Mampu, kalau tak mau nggak bisa. Mau tapi tak mampu juga tak bisa. Jadi dua syarat itu, mau dan mampu. Kalau di Kabupaten Bapak Ibu satu saja pelatih mumpuni, itu Kabupaten Bapak Ibu dalam berbagai event lomba-lomba sudah akan kelihatan nongol. Sambil contoh di Sambas sekarang sudah nongol satu orang, Suster Kristo. Sambas mulai bunyi, Suster Kristo. Dia yang membawa pemazmur Sambas yang ke nasional. Sekarang dia intensif sekali komunikasi dengan kami. Dan kalau dia tidak tahu, dia akan bertanya kemana-mana, ke mantan gurunya di Jogja, di Jakarta, di mana-mana dia bertanya. Suster Kristo itu kemauan untuk mengembangkan diri itu luar biasa. Jadi suster di Sambas itu sudah mulai bunyi, karena ada, terus terang saya bilang, suster yang selalu berpengaruh. Nah, maka orang-orang seperti itu, kalau di Kabupaten Bapak Ibu ada orang-orang seperti itu, tolong benar dimanjakan sedikit lah, dimanjakan sedikit. Cara memanjakannya dia dipakai, bekayang. Saya ambil contoh, ada satu orang di situ, cuma satu, tapi bekayang cukup bunyi, bukan hampir, tiap kali ada event nasional bekayang paling tidak butuh satu. Pak Wi, dia mau, dia mampu.
dan dia sudah menunjukkan kemampuannya mendapatkan ikut lomba yang dilaksanakan oleh LPKN, LP3KN. Itu lagu yang dia ciptakan itu masuk 10 besar tingkat nasional. Oke. Ada beberapa kabupaten lagi. Jadi setelah kami petakan, ada sekitar 7 kabupaten yang sudah punya pelatih mumpuni. Ya lumayan lah, mereka berkembang terus. Yang paling semangat membentuk orang seperti ini, saya tidak membeda-bedakan, saya ambil contoh Sanggau. Sanggau itu sudah punya 3 kader muda yang mumpuni. Saya ambil contoh Mario, dia sudah juara seriosan tingkat nasional. Kemarin waktu pelatihan dia ikut melatih, dia ikut menjadi dirijen. Kemudian si Godev, itu mereka mahasiswa saya dulu, dari mereka awal datang ke Pontianak, nempel di paduan suara saya, terus ikut saya berbagai lomba tingkat nasional. Sekarang mereka sudah mulai mandiri. Jadi beberapa kabupaten ini, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ke depan itu melahirkan minimal 1 orang pelatih mumpuni di kabupaten Bapak Ibu. Caranya dalam berbagai program kerja, utamakan pembinaan pelatih. Di tangan pelatih yang bagus akan lahir tim yang bagus, akan lahir penyanyi yang bagus. Tapi di kabupaten Bapak Ibu, semua orang Katolik di situ adalah malaikat semua, penyanyinya bagus semua, nggak ada pelatih, nggak akan bisa ngomong apa-apa. Biarpun di sana gudangnya penyanyi, orang-orang hebat, tapi tak ada pelatih, nggak akan lahir apa-apa. Tapi di situ orangnya biasa-biasa, ada 1 orang pelatih yang mumpuni, 2 syarat tadi, mau dan mampu. Maka kabupaten itu akan mulai bunyi, akan mulai bunyi. Nah, kami diingatkan pada tingkat nasional, jangan lupa, kadang-kadang pelatih-pelatih ini yang kedua tadi mau dan mampu. Mau itu tapi ada baunya, itu hindari. Mau tapi ada baunya. Orang kami tingkat nasional itu mengatakan mereka ini mafia pelatih. Kami menyebutnya mafia pelatih. Dia buat daerah itu menjadi tergantung pada dia, sehingga dia selalu ya, kalau bukan dia bukan apa-apa. Kalau anak buahnya salah kalah, dia akan mengatakan yang salah itu si A, si B, si C, sehingga dia tidak kena apa-apa. Nah, orang-orang seperti itu, misalnya ada kabupaten yang mulai menyingkirkan orang seperti itu. Tapi orang yang bagus tadi, mau dan mampu, itu harus benar-benar dibentuk. Pelatih-pelatih seperti itu, Bapak Ibu sekalian, pelatih-pelatih mumpuni itu tidak lahir dari kegiatan pelatihan yang cuma 2-3 hari. Tapi yang tadi malam kita sepakati adalah kata proses. Dari pengalaman yang hebat akan lahir pelatih yang hebat. Pelatih yang bagus itu lahir dari pengalaman, dari proses-proses. Seperti kami ini bukan juga tiba-tiba lahir. Guru saya di bidang musik liturgi puluhan tahun itu namanya Pastor Marius Tan. Dia pemain piano, dia pengarang lagu, komposer, dia orang luar biasa. Tapi dia aliran musik liturgi yang konservatif, dia tak suka yang aneh-aneh di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan dipikir kalau Bapak Ibu ngeluh ada paroki, ada pastor yang tidak mendukung, nggak usah terlampau diambil hati. Sri Paus saja
tidak semua uskup di dunia ini senang dengan dia. Betul kan, Pastor ya? Banyak sekali uskup-uskup yang melawan Paus, misalnya tentang kawin sesama jenis, tentang aborsi, tentang macam-macam. Itu Paus saja ditentang. Nggak usah Paus lah, Yesus sendiri kan anak muridnya sendiri melawan dia. Uskup, betul ya Pastor ya? Uskup itu banyak juga pastor yang melawan dia, benar ya? Iya betul. Uskup itu banyak pastor yang melawan dia. Apalagi kita cuma umat. Saya itu dibilang sok tahu lah, inilah. Aduh, kasihan dah. Saya itu diserang sana sini, serang sana sini. Kalau saya sih, dulu saya aktif di gawai daya. Sampai pada satu saat ada orang-orang datang, Bapak kan udah jadi guru semua orang, nggak usah lagi ngelatih atau bawa anak. Padahal saya dari sanggar saya ada beberapa anak ikut lomba, datanglah saya nonton. Datang sekelompok, Pak, nongol aja Bapak sudah juara mereka tuh katanya. Nongol aja, nggak usah ngelatih. Saya akhirnya nggak mau terlibat lagi di gawai daya itu sampai hari ini. Jadi curi, jadi apa, saya nggak mau lagi. Di Pesparawi, waktu Pesparawi terakhir yang saya ikut itu, yang saya tak mengundurkan diri, Pesparawi Putus Sibau. Saya kan selalu satu-satunya orang Katolik agama lain yang jadi juri Pesparawi itu saya disebut sebagai juri arbitrase. Jadi juri-jurinya orang-orang Protestan, nah saya sendirian orang Katolik. Maka saya selalu diletakkan sebagai sekretaris jurinya, ketuanya dari Jakarta. Lalu dibuatlah isu saya itu bisa dibeli kalau Pak Mering masih jadi juri, kita boikot. Kabupatennya yang menyerukan itu Kabupaten Kuburaya Pak. Itu murid saya sendiri dan orang tuanya, yang murid saya dari kelas 2 SD itu di Bina Vokalia. Lalu mereka ngelatih, habis itu lalu mereka boikot saya. Saya dengar itu, akhirnya saya, ya sudahlah kalau kalian tak butuh saya mengundurkan diri. Sampai sekarang mereka dekati saya, Pak, tidak mau. Terakhir di Akbol mereka terpesona kenapa Vesparadi bisa dapat 3 champion. Mereka datang, bagaimana caranya? Ya caranya kalau kami orang Katolik itu percaya sesama kami, ya yang terbaik lah yang berangkat. Di Ketapang saya diajak Vesparadi terakhir di Ketapang karena ada anak-anak ikut, datanglah saya di situ lihat. Begitu selesai anak-anak kita tampil dari Kuburaya, mewakili Kuburaya, langsung beberapa kabupaten kota itu nyerbu jurinya ke sana. Mereka mengatakan itu yang dari tim sana itu campuran dari berbagai kabupaten, itu nggak benar. Akhirnya diturunkan. Banyak sekali masalah-masalah di Klaten. Di kota ini ada paroki yang pastornya, saya nggak usah ngomong pastor yang mana, nanti pastor bahasa setegur mereka pula. Itu kami di situ nggak gitu diterima. Dibilang ini ya sudahlah, sampai di situ saya nggak mau lagi ke paroki itu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir yang saya di Pesparawi itu karena saya nggak dilibatkan lagi, saya diminta oleh satu kabupaten untuk melatih. Tiap Jumat sopir bupatinya jemput saya ke Pontianak karena saya tidak lagi terlibat di provinsi. Akibatnya apa? Semua cabang yang dia ikuti juara, baru dia kapok nyari dana untuk berangkatkan ke Samarinda. Paduan suara PSDC-nya juara, PSA-nya juara, PSW-nya juara, PSP-nya juara, vokal grupnya juara.
nyanyi solonya, akhirnya dia juara umum lalu berangkatkan orang ke sana. Zamannya Pak Gito, berangkatkan orang tuh bingung dia. Itu saya memang dikontrak selama 6 bulan, Jumat Sabtu Minggu, tapi saya gak lagi terlibat di provinsi waktu itu. Nah Bapak Ibu sekalian, di Katolik itu kita pernah menyelenggarakan yang namanya Piala Bergilir Bapak Uskup Agung Pontianak. Baru 2 kali kita selenggarakan, antar paroki itu berantem kelahi berat. Akhirnya Monsinyur Bubun almarhum mengatakan, sudah tarik saja pialanya, jangan selenggarakan lagi. Jadi Katolik itu diam-diam itu berantem juga. Jadi kita mohon ke depan itu tolong seperti yang nanti Pak Sekum akan mengatakan, kenapa kita fokusnya di pembinaan pelatih, jangan abaikan pelatih. Dapat 1 orang pelatih mumpuni yang jadi Kabupaten Bapak Ibu, itu akan jadi bagus, pasti bagus gitu. Nah itu yang mau saya sampaikan, bahwa ke depan tolong perhatikan pelatih. Di tangan pelatih yang bagus akan lahir penyanyi-penyanyi yang hebat. Lalu penyanyi-penyanyi yang hebat tidak bisa berbuat apa-apa kalau gak ada pelatih. Biarpun di Kabupaten Bapak Ibu semua bersuara malaikat, kalau gak ada pelatih, selesai. Pelatih-pelatih Bapak Ibu itu sering juga waktu saya datang ke daerah, diam-diam kan saya tes. Jadi waktu dia ngelatih, misalnya Bapak Ibu pernah nggak dengar misalnya pleasing voice? Jadi suara orang itu bisa dipindahkan kemana-mana sesuai dengan latihan. Misalnya hey voice, suara dibunyikan dengan batok kepala. Itu zaman-zamannya klasik, lagu-lagunya Handel, lagu-lagunya Bach, itu mereka menggunakan hey voice. Kemudian ada yang disebut dengan middle voice, suara tengah, bagaimana membentuknya. Ada yang disebut dengan dark voice, suara gelap. Ada yang disebut dengan bright voice, suara terang. Kapan menggunakan suara, ada yang disebut dengan chest voice, suara dada. Kapan menggunakan itu, bagaimana cara menggunakannya. Pelatih-pelatih kita itu ketika, Pak ini kan harusnya middle voice saja anak-anaknya, dia nggak ngerti. Kalau udah tak ngerti itu Bapak Ibu sekalian, itu pelatihnya nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi itu yang dasar. Saya dapat ini dari 4 hari pelatihan intensif dari seorang guru besar dari Jerman di RRI Jakarta. Kota Pantin saya ikut pelatihan itu. Ya, 17 tahun saya ngajar vokal di TVRI. Nggak ada yang komplain, artinya apa yang saya lakukan sudah diterima. Yang menonton acara saya itu sampai ke Malaysia, sehingga 2 tahun saya diundang ngajar di Malaysia, khusus vokal, karena susah cari orang yang ahli bidang vokal. Di Kuching memberikan pelatihan-pelatihan untuk sekolah musiknya, karena mereka tidak ada spesialis vokal, dan untuk guru-guru di Sarawak, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan mari kita lihat poin-poin yang bisa Bapak Ibu jadi perhatikan untuk program yang akan datang. Supaya tidak bingung, kita lihat teks ini, bidang penyelenggara yang nomor 1 itu, kalau Bapak Ibu mau membuat Pesta Rani yang nomor 1, misalnya tahun depan ada Pesta Rani Kabupaten Kota, maka nomor 1 itu harus dibuat jadi buku, namanya Juknis Pesta Rani. Jadi buku, contoh bisa pinjam dengan saya, banyak bukunya gitu, yang tingkat nasional. Jadi itu panitianya harus buat supaya ada peninggalan kita, kalau bukan kita lagi pengurus, ada barang yang bisa dilihat. Jadi kami itu bingung waktu yang nomor 1 ini
Sampai dengan kami datang ke Pesparani kemarin minta barang itu tak ada. Apa syarat pesertanya? Misalnya udah mau lomba, udah TM belum? Sudah. Tanya 1, 2, 3 bagaimana cara pengambilan nadanya? Nggak bisa mereka jawab karena nggak ada nomor 1 itu. Itu Bapak Ibu melaksanakan Pesparani, maka nomor 1 itu harus ada. Sesederhana apapun. Kayak yang saya kirim itu, kalau kita menyelenggarakan audisi kan saya selalu ngirim juknisnya. Tiap kali audisi itu kami mengirimnya sebulan, 2 bulan sebelum pelaksanaan audisi. Itu ada contoh, kalau ada Bapak Ibu nyimpan barangnya, ada saya kirim juknisnya lengkap gitu ya. Nomor 2, nomor 2 ini yang nomor 1 itu syarat supaya nomor 2-nya terlaksana. Kemudian nomor 3 itu ini kegiatan Bapak Ibu kalau ada Pesparani membuat panitia, menyusun program kerja penyelenggara ini, program kerja untuk bidang ini, bidang penyelenggara, merencanakan jenis dan bentuk Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan. Bapak Ibu, sekarang Pesparani yang Bapak Ibu laksanakan itu kami senang sekali karena sudah mengarah semuanya. Tahun ini yang menyelenggarakan Pesparani itu semuanya yang kami kunjungi itu sudah mengarah mengacu kepada Pesparani nasional. Itu kami senang sekali. Nomor 5 itu sudah sesuai. Dan nomor 6 mempersiapkan kalau Bapak Ibu melaksanakan Musda Kabupaten yang tadi malam sudah saya sebut ada 5 yang mau dituju untuk Musda. Nah, tapi untuk Musda sekali lagi bukan kayak organisasi biasa, partai politik itu belum milik pengurus kan. Kalau di Katolik itu tingkat provinsi pengurusnya dibentuk oleh keuskupan dan kemenang provinsi. Kalau di daerah itu oleh otoritas gereja setempat, cukup oleh keuskupan atau pastor moderator dari kabupaten yang ditunjuk oleh uskup. Nah, kemudian bekerja sama dengan kemenang kabupaten kota biasanya. Nomor 7 menghadiri memantau kalau ada musda dari provinsi datang. Biasanya kalau di provinsi lain kalau menyelenggarakan misalnya Kalimantan Barat mau melaksanakan musda, maka kita mengundang dari LPKN sebagai pemantau. Kalau Bapak Ibu melaksanakan musda, juga mengundang dari provinsi sebagai peninjau. Begitu. Rapat pimpinan, nomor 9. Ini kan biasanya kita mempersiapkan dan melaksanakan seminar. Nah, seminar ini kalau Pesparawi, bukan Pesparani. Kalau Pesparawi itu sehari, kalau kami di kemahasiswaan antar perguruan tinggi, tahun ini kita ada 43 perguruan tinggi berlomba Pesparawi di Kupang. Sehari setelah lomba itu ada seminar. Kadang dia diletakkan sebelum lomba, kadang dia diletakkan setelah lomba. Kita masih ingat di Ambon dulu ada juga kan seminar. Itu Uskup Agung kita salah satu pembicara waktu itu. Itu ada seminar. Di Sanggau kemarin ada, cuman itu tiba-tiba terbersit saja setelah lomba. Itu ada yang kita adakan di ruang keuskupan itu Pak, di belakang itu di aula keuskupan. Itu semua peserta dari 15 kecamatan ikut. Itu untuk mengevaluasi kegiatan dan menambah pengetahuan peserta. Nomor 10 rakor. Sekarang bidang lomba, Bapak Ibu sekalian, nomor 1 memotivasi umat. Ini bisa melalui kegiatan-kegiatan di paroki. Bapak Ibu tadi malam sudah banyak yang menyampaikan, tapi masih ada ternyata paroki yang sudah ngerti dan
ada yang belum ngerti tentang Vesparani, termasuk di paroki yang di kota kayak tadi Sikawang itu cuma 2 paroki kan, itu pun ternyata mereka belum paham tentang Vesparani. Bayangkan itu cuma 2, apalagi kalau Bapak Ibu Nanda misalnya kalau tidak salah itu ada 87 stasi ya Pak ya. Stasinya ada 80-an ya, 87. Itu bayangkan itu betapa baru itu 2. Nomor 2 menetapkan Dewan Juri. Kalau Bapak Ibu melaksanakan, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman dari kabupaten melibatkan kami. Bapak Ibu, juri yang dikirim ke kabupaten itu sekali lagi bukan dari saya, hanya diminta mengusulkan. Surat Bapak Ibu itu nyampe ke Sekum ke Ketua Umum WA kan ke saya, baru kemudian saya mengusulkan orang, baru orang itu ditunjuk oleh Ketua Umum untuk jadi juri di kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi itu bukan Pak Merim minta Pak Merim yang 7 orang, yang cari orang, enggak. Saya diminta oleh, nanti suratnya nyampe ke Sekum, ingat baik, kemudian barang itu nyampe ke diskusi ke Ketua Umum, nanti WA kan ke saya, misalnya yang dari Sambas, dari Tangau dan sebagainya, nyampe ke sana nanti WA Pak Merim tolong cari orang. Lalu saya usulkan si A, si B, si C, lalu mereka adakan Pak Sekum, wakil sekretaris dan Ketua Umum membuat surat penugasan. Nah, baru kami berangkat. Jadi bukan mau-maunya saya, enggak. Gitu. Kami pun biasanya ada beberapa teman yang diminta, tapi karena kerja hanya bisa Jumat Sabtu. Nah, kalau kena hari kerja itu mereka tidak bisa datang. Makanya kami biasanya ada orang tertentu yang hadir terus, ada yang tidak. Kalau saya hadir terus itu karena memang ini Pak Ben diminta khusus, Bapak datang ya, Bapak datang. Udah. Ya, kemudian yang nomor 3 itu tadi malam dari yang nomor 3 itu ada dari kota menyebut tentang sertifikasi. Yang ada di tabel ini Bapak Ibu, ini program tingkat nasional dari statuta yang kita turunkan sampai ke kabupaten kecamatan. Jadi sertifikasi juri itu kami belum tahu bagaimana bentuknya. Ini program nasional. Apa Pak? Kalau nasional jelas dia menggunakan portofolio Pak yang bagus. Misalnya terakhir saya jadi juri di Jakarta 4 hari, juri lomba menyanyi, itu kita pakai portofolio. Belakangan di Jakarta itu ada juri Vesparani kemarin, sampai 2 kali saya ditelepon minta jadi juri tingkat nasional waktu Vesparani di Jakarta. Syaratnya 2. 1, bukan pengurus MP3KD provinsi. 2, bukan pelatih. Saya bilang saya memilih melatih dan tidak bisa mengundurkan diri dari MP3K Kalimantan Barat. Maka 2 kali saya ditelepon, 2 kali saya tolak. Kalau saya mau jadi juri tingkat nasional bisa saja bohong-bohong kan. Oh saya sudah tidak lagi, saya minta surat dari sini penunjukan atau rekomendasi bisa saja. Jadi 2 kali saya ditelepon, saya menolak. Tapi untuk cipta lagu, mereka melihat portofolio saya di buku Mazmur, itu ada lagu-lagu yang saya tulis. Kemudian internasional, Bapak Ibu kalau lihat di YouTube itu saya sudah mendapat penghargaan untuk 3 lagu yang saya ciptakan untuk kaliber internasional 3 lagu, yang nasional sudah beberapa lagu. Betul.
Itu antara lain portofolio yang mereka minta. Kemudian nomor 4, melayani oke, ini sudah kita lakukan. Kita dari kabupaten kota juga biasa ada menyampaikan kepada kami bahwa mereka rutin sampai ke membina sampai ke kecamatan. Nomor 6, menetapkan lagu wajib. Nah ini contohnya yang dari Sambas, dari Sanggau itu kita rutin konsultasi dengan suster, dia minta saran untuk lagu, Sanggau juga minta saran untuk lagu. Kemudian nomor 6, nomor 7 mengembangkan kerjasama. Nah Bapak Ibu yang kerjasama dengan paduan suara ini sudah kami lakukan. Ke depan ini waktu penutupan TOT untuk OMK kemarin diminta supaya ada pelatihan untuk dirigen, kemudian untuk musisi. Jadi musisi dan komponis sudah kita lakukan 4 hari ya Pak kemarin ya, workshop. Ini untuk dirigen dan pemain organ belum. Pada hari ini sampai dengan besok ada satu paroki di Kota Pontianak itu mengundang seorang pastor ahli musik liturgi, dia juri untuk Gregorian, itu Pastor Hari. Sekarang sedang pelatihan 4 hari di Stella Maris sampai besok. Romo Hari itu dia memang orang musik liturgi, dia bagus. Jadi sekarang sedang ada pelatihan. Ya pasti kalau ditanya nanti mereka mungkin tak puas dari kami menyelenggarakan, nanti hasilnya pasti sama karena guru kami sama. Kemudian menetapkan dewan juri kalau ada lomba cipta yang sudah melaksanakan nomor 8 ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik untuk melaksanakan nomor 8, khususnya lomba cipta lagu inkulturasi, lagu etnik. Ini karena selalu dilombakan di tingkat nasional. Selama ini 2 kali Pesparani yang dibawakan lagu saya. Waktu kita di Kupang dapat champion. Nanti Bapak Ibu boleh menyelenggarakan lomba cipta lagu, gitu. Tingkat kabupaten. Tapi kami lebih sarankan jangan lagu rohani, karena pasti tidak akan dipakai di tingkat nasional kalau lagu rohani. Karena kita fokusnya lagu liturgi. Kalau lagu rohani pasti tidak dipakai. Yang dipakai di tingkat nasional itu lagunya syaratnya 2, dapat nikil obstat dari pastor dan dapat imprimatur dari uskup. Itu baru boleh dipakai dalam lomba tingkat nasional. Kalau lahir 1-2 lagu yang dari Bapak Ibu dari kabupaten bagus, itu bisa diusulkan ke 3 provinsi untuk kita nanti nyanyikan di di Pesparani Nasional 2026. Tapi syaratnya tadi buat lagu, kemudian nikil obstat dari pastor, imprimatur, dan di aransemen.